Baik, selamat sore semuanya. Di sini saya akan menjelaskan dan mempresentasikan apa yang saya buat di ujian akhir semester ini, dasar pemrograman, yang dimana proyeknya adalah membuat sistem kasir. Proyek yang saya buat ini bertemakan angkringan ya, sistem kasir pada angkringan. Baik, langsung saja. Di sini saya memasukkan dev pertama ya, dev ini self sama dengan 0 kayak gitu. Nah, pertama-tama dari dev sendiri ini memiliki fungsi yaitu untuk mengumpulkan suatu perintah atau kode yang dikelompokkan menjadi suatu kesatuan dan kemudian bisa dipanggil untuk berulang-ulang kali gitu. Seperti itu ya. Itu pemahaman saya. Dan terus fungsinya dev sendiri ini bisa mengembalikan suatu nilai dan bisa dipanggil berkali-kali dalam secara independen gitu. Terus yang kedua, di sini saya memasukkan ada self gitu ya, sesuai dengan artinya adalah self ya, sendiri. Nah, self ini, keyword self ini digunakan untuk merepresentasikan setiap objek yang dibuat. Nah, pada kasus ini, jadi misalnya jika tidak ada parameter self, maka kelas ini tidak bisa menampung informasi yang terdapat pada objek tersebut gitu. Dan karena kelas itu hanya sebuah template, maka self memungkinkan kita untuk mengakses metode dan atribut pada setiap objek yang dibuat gitu. Nah, dimana si self ini udah sama dev itu udah salah satu kesatuan sih. Nah, baik, di sini saya memasukkan tipe data yang pertama. Saya memakai while ya, yang dimana fungsi while ini untuk melooping, untuk mengulang-ulang suatu program, satu ya source code ini. Jadi misalkan kita sudah selesai membeli, itu kita bisa kembali lagi ke tahapan awal, misalkan beli apa lagi gitu. Itu sih fungsi while yang saya tahu. Yang kedua, saya masukkan if ya di sini. Ini if. Dimana if ini seperti boolean ya. Jadi misalkan si if ini bisa mengatur misalkan if true. Jadi kalau misalkan si loopingnya itu benar, maka si if ini bakal jalan. Si if ini bakal jalan gitu. Dimana if merupakan kondisi utamanya gitu. Nah, di sini kan ada elif. Jadi elif itu di kondisinya kedua. Misalkan jika si pembeli memasukkan angka 1, berarti tampilkan ini. Terus di sini misalkan yang kedua elif kan, kondisi kedua. Berarti misalkan pembeli memasukkan angka 5, maka muncul ini. Terus kalau di else ini berarti terakhir gitu. Dimana kondisi terakhir, dimana kondisi sebelumnya itu tidak ada yang terpenuhi gitu. Jadi selain di if dan elif, maka loncatnya bakal ke else gitu. Nah, ini jadi kalau misalkan kita ingin menambahkan daftar menu lagi, ini tinggal dimasukin ya. Jadi n apa nih, ini kan ada paket ngenah visrol campur 12.000. Ini kan N2, jadi bisa masukin aja sampai N berapa, N10 kayak N20.
Terus tapi di bawahnya juga nanti di well ini di elif bisa ditambahin lagi gitu ke bawah, berarti tambahin lagi, tinggal copy aja tapi ganti variabelnya. Nah, baik, di sini saya akan langsung masukkan aja. Nah, di sini udah muncul, udah di run kan. Nah, Aura Rahman SI21I itu nama saya. Sampurasun Baraya Sadayana ini muncul. Sih ada saha anu share siapa nama pembeli, kita masukkan misalkan Aura. Oke. Nah, mangga dipilih. Oke, kita bisa pilih menu dari 1 sampai 7 yang mana. Misalkan kita masukkan nomor 5, kita pesan wedang hangat, wedang jahe 5. Jumlah barangnya misalkan kita pengen 2. Terus mangga dipilih. Nah, ini mangga dipilih lagi kenapa? Karena takutnya si pembeli ingin membeli lagi gitu. Jadi kita misalkan kita udah segitu doang, berarti kita langsung ke bayar aja. Nah, uang yang diterima misalkan kita masukkan 50.000 aja, uang kita 50.000. Oke. Nah, jadi kembaliannya 40.000. Nah, maksudnya 40.000. Nah, ini udah ngelupin lagi kan ke bawah. Itu fungsi while-nya kan muncul. Nah, bener kan ini jumlah barangnya 2, sedangkan tadi yang dipilih 5 itu wedang hangatnya harga 5.000. Nah, di sini totalnya 10.000. Nah, itu udah berhasil. Oke, terima kasih.